Sob Katul lagi live, ininya kan sampai ke sini turun. Dan besar kawan, sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat, Sob Katul Bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu menjilati, menceboi Edis? Kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, Edis ini kan ku bilang orangnya biadab, nggak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami karena dia persiapan poligami. Ya, waktu dia tuncit Sob Katul itu, dia berpikir jadi donuaing, atetei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat betul sosok yang dulu suaranya paling lantang, lancang sekali melontarkan ucapan hujatan dan melecehkan agama Islam. Siapa lagi kalau bukan Sofiatul atau Lani Ekowati yang sering bersahut-sahutan bersama Edis TV. Dulu berani sekali berteriak seolah tidak ada yang bisa menyentuhnya, merasa aman dan kuat. Tapi lihatlah sekarang, tiba-tiba sunyi senyap, jarang sekali muncul, seperti menghilang di telan bumi. Banyak yang bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Kenapa tiba-tiba tidak berani tampil lagi? Ternyata bukan liburan mewah ya teman-teman ya. Bahkan sampai memilih kabur jauh sekali menyeberang lautan sampai ke Amerika. Tujuannya ke sana memang untuk menghujat agama Islam. Dan hari ini akhirnya terungkap semuanya. Kita akan simak bersama siaran langsung dari Rudy Yohanes yang kali ini membongkar habis-habisan kondisi sebenarnya yang sedang menimpa Sofiatul atau Lani Ekowati saat ini. Sungguh apa yang terungkap itu sangat luar biasa mengenaskan, sekaligus sangat memalukan sekali. Nasib yang dulu sombong meledak-ledak kini berbalik terpojok. Terlihat jelas betapa keadaan yang dialaminya sungguh menyedihkan, sekaligus membuat orang geleng-geleng kepala melihatnya. Semua rahasia yang selama ini ditutup rapat kini dibeberkan satu persatu tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi. Nah teman-teman, siapkan diri sambil ngopi, kita simak hiburan yang datang dari internal kekristenan ini. Mari kita saksikan bersama. Ya, jadi kawan-kawan, terkadang di sini aku memang lucu-lucu melihatnya ya. Saya khawatir apa yang dibilang oleh si MP itu benar, bahwa Edis Tipu lagi kejar setoran karena mau lahiran si Sob Katul Bekatul. Dan dia mau mengadakan rumah di Arizona. Memang betul kawan. Waktu dulu istri si Edis belum ke Amerika, Sob Katul Bekatul begitu menggebu-gebu datang ke rumah Edis, membantu si Edis. Ya, bisa jadi orang itu secelup dua celup, akhirnya kelanjur. Karena si Edis punya masa lalu juga gitu kawan. Mencelup-celup apanya si Suwarni jadi. Kita kan tidak tahu kawan apa yang dilakukan si Edis di Amerika sana. Besar dugaan, karena kan pernah waktu itu ku tampilkan Sob Katul lagi live, ininya kan sampai ke sini turun dan besar kawan, sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat, Sob Katul Bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu menjilati, menceboi Edis? Kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, Edis ini kan ku bilang orangnya biadab, nggak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami karena dia persiapan poligami. Ya, waktu dia tuncit Sob Katul itu, dia berpikir jadi donuaing, atetei. Saya ingat kawan saya dulu dia gitu bilang, waktu itu aku bertuncit katanya kan, aku masukkanlah, tidak sengaja crot katanya kan. Habis itu aku berpikir jadinya itu katanya. Begitu ketemu besok gituan lagi kami katanya kan.
Pas ku goyang, terpikir di otakku jadinya itu jadi ATT maksudnya. TT itu tetai ya. ATT alok sih dia jadi. Ternyata jadi dia. Begitulah yang kita pradugakan sama series tipu. Ya. Ini praduga yang berdasar kawan. Bukan tidak berdasar. Dulu lihatlah begitu aktifnya Sob Katul tiap hari live. Mencebok pantatnya series, menjilati. Sekarang kalian lihat, ada nggak dia menjilati lagi? Nggak ada. Kenapa dia tidak menjilati lagi? Ya karena si Warni udah datang. Disisikanlah Sob Katul. Dan Sob Katul persiapan melahirkan. Neneknya besar kali begitu kok. Paham ya? Kalau si Warni nggak datang, mungkin series itu masih menuncit si Sob Katul. Mumpung gratis. Orang series setahun tidak punya istri di sana. Memang kalian kira nggak membatu barang tuh? Jadi odol kawan, odol. Toko odol. Teman-teman, semakin kesini semakin carut marut sangat terlihat ya. Dibongkar oleh Rudi Yohanes, notabene saudara seiman mereka sendiri. Nah teman-teman, ternyata alasan utama kenapa Sofiatul atau Lani Ekowati sudah lama sekali menghilang, tidak ikut siaran live ataupun debat ataupun penghujatan, apalagi membuka kamera menampakkan wajahnya. Ternyata ada dugaan kuat sedang hamil teman-teman ya. Itu kata Rudi Yohanes. Kalau dilihat penampilan terakhir menurut Rudi Yohanes, yang sudah terlihat membulat seperti semangka, pasti salah satu dari dua hal ini, entah sedang mengandung janin atau baru saja melahirkan, sedang menyusui bayinya. Makanya sungguh tidak berani lagi dia membuka wajah di depan kamera, malu kalau ketahuan jelas sekali perubahannya. Nah sungguh sangat memalukan sekali kelakuan mereka berdua. Berteriak-teriak lantang mengaku pembela agama, suaranya keras, tetapi apa yang dilakukan adalah menghujat agama lain. Nah si Sofiatul bersama Edis TV ini kenyataannya seperti itu ya. Mereka mengemis donasi dengan dalih ingin mendirikan rumah apologet, tetapi yang terbongkar sekarang, rumah yang katanya rumah pembela iman, ternyata terbukti bukan rumah itu, justru berubah fungsi menjadi rumah tempat bersembunyi dan menutup aib. Benar-benar terbalik dari janji-janji muluknya. Dulu berani menantang dari balik layar, sekarang justru harus bersembunyi rapat-rapat. Karena keadaan yang memalukan itu, Rudi Yohanes menegaskan bukan omong kosong. Semua tanda-tanda itu terlihat jelas. Makanya tidak bisa lagi tampil seperti dulu yang lantang dan sombong. Dua orang yang paling rajin membuat keributan dengan hujatan, kini diam 1000 bahasa, bersembunyi karena malu dilihat orang. Benar apa kata pepatah, apa yang ditanam itulah yang dipetik. Semakin lama disembunyikan, justru semakin terbongkar jelas kelakuan yang tidak pantas tersebut. Jadi odol kawan, odol. Aduh. Aku nggak bohong, saya laki-laki. Maaf ya. Kita bicara kesehatan, kalau nggak dibuangkannya sekali seminggu minimal. Itu kena apa kita? Prostat. Kanker prostat kawan. Aduh, tidak adalah cerita kawan, seorang pria dengan seorang wanita di dalam rumah, orang itu main catur. Tidak ada itu. Pasti main gobak sodor. Minimal main biliar kawan. Ada yang menyucu, masuk bola ke lubang itu. Minimal. Gak mungkin main gobak sodor. Udah ganti topik lagi. Oke, kita ganti topik lagi. Aduh, ya sudah sampai mana tadi pembicaraan kita ya? Jadi itu ya kawan-kawan ya. Jadi series memfitnah Ferdinand itu keliru kawan. Terlalu egois dan dia terlalu so hebat ya. Terlalu apa namanya ya? Perasaan dialah pemilik Indonesia Raya ini kawan. Semua orang mau di telapak kakinya. Bisa diatur-atur dia, bisa dipinta-pinta dia, bisa dimaki-maki dia ya. Ya, kalau sekarang
Ya kita lihatlah Syedi sudah mulai diam dia sejak digertak oleh kantor hukumnya Ferdinand ya. Kenapa dia mau memenjarakan Ferdinand kawan? Kan biadab kan. Orang yang menolong dia malah mau dipenjarakan dia. Hanya karena dia merasa tidak puas. Bagaimanapun dia itu ditolong. Kenapa masuk dalam pertolongan? Karena dia di Amerika. Paham ya? Sehingga baca situ. Laporan itu bukan atas nama Syedis. Tetapi atas nama kuasa hukum. Kan dia menolong itu kawan. Kalau tidak menolong dan dia memang dibayar penuh, itu harus atas nama Syedis. Paham ya? Ini Syedis tidak ada namanya. Di situ nama Ferdinand. Bukan Ferdinand anggotanya. Ngerti kalian kan? Dikorbankannya dirinya. Membuat laporan itu atas nama dia. Paham ya? Kalau saya menangkis itu mah gampang ya. Dan mana bisa kuasa hukum diperiksa. Aduh. Edis Iskariot ya. Pengocok donasi rumah Apologami. Betul. Dulu waktu dia mengumpulkan donasi itu dibilangnya, kalian di sini sama dengan menahan saham. Kalau kalian ke Amerika bisa kalian gini. Datang ada seorang bapak, kata si mata hantu ya. Dia menyumbang nggak banyak sih katanya, tapi dia memancing. Bang Edis, saya mau ke California. Saya menginap di rumah Bang Edis ya beberapa bulan. Apa jawab Syedis? Kau baru nyumbang sedikit aja, banyak kali cakap kau mau 2 bulan. Kan aku bilang rentenir itu kawan. Dia tutur katanya selalu bagus, tetapi di dalam hatinya bila perlu kau ku pamate. Bila perlu kau ku pateni, gitulah kira-kira. Ya. Memang kalau maaf dulu ya, otak-otak rentenir sudah banyak saya hayati, begitulah. Sekali kau sakiti dia, dia senyum. Tapi bila perlu kau mati lah kau kalian. Itulah ya. Ya. Abe, Bang udah ngikuti ajaran Edis tipu sekarang. Iyalah. Karena kan dia katanya mau go internasional. Hanya Syedis tipu yang menjanjikan, Le, nanti ku tolong kau Le untuk ke Amerika. Ya, jadi gimana mau kita bilang ya? Aduh, kawan-kawan. Apa nak? Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Oke, pertanyaan ketiga tadi apa ya? Ini masih pertanyaan kedua ya. Ketiga apa tadi Pak Nafiri ya? Lupa aku, siapa yang ingat? Pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Kok lupa aku ya? Ada. Mata pisau. Kayak mana tadi pertanyaan ketiga ya? Pertanyaan ketiga Sob Katul itu kali. Oh ya, udahlah ya, udah terjawab ya. Bahwa dulu Sopiatul saban hari live mencebok Syedis. Bahkan dia sampai mengaku bahwa dia adalah orang apa? GBI, misi apa itu lupa aku ya. Kudis bilang yang di DM yang DM duluan FH. Ya betul. FH mendm kan 2025. Artinya kalau tawaran itu diterima Syedis saat itu memang gratis. Pro bono. Tetapi Edis kan baru 2 bulan lalu katanya. Berarti bulan 6. Mendm Ferdinand ya. Artinya tawaran yang tahun 2025 bisa berlaku bisa tidak. Tergantung si Ferdinand yang memutuskan. Bagi si Edis karena dia sudah kecewa diangkatnya pesan itu difitnahnya Ferdinand dan herder-herdernya terutama Yuli. Kan Yuli yang bacakannya kan. Apa kawan-kawan? Tidak usah berbayar itu kan. Datang ke saya bla 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 kan ya, bla bla bla. Kan ada itu ya, nanti kalian lihat ya. Jadi memang orang ini kumpulan herder-herder ini biadab juga ya kawan-kawan ya. Mereka tidak tahu permasalahan tapi dipaksakan. Nah, saya putarkan sebuah suara aja. Saya nggak tahu apa sebabnya si Page ribut dengan, bukan ribut sih, mencak-mencak dengan si Yuli. Saya baru dapat ini tadi ya.
Tugas kau binatang juli pantek. Aku kasih tahu ya. Sampai kau ngemis-ngemis pun ada ya aku data kau anjing. Aku kasih tahu sama kau. Pilat dong bikin ku naik darah anjing. Ngentot lo. Aku kasih tahu lo cara jadi anjing yang benar. Bentar. Ya, cuman saya nggak tahu ini di mana. Barang ini didapat saya nggak tahu di mana ya. Nah, teman-teman, sampai di sini ya, sungguh terlihat nyata sekali retakan dan perselisihan di internal mereka semakin terbuka lebar, semakin melebar dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Inti yang paling menonjol dari pembongkaran yang dilakukan oleh Rudy Yohanes kali ini, ternyata dugaan kuat kenapa Sofiatul atau Lani Ekowati menghilang, tidak berani tampil di live streaming lagi karena diduga sedang hamil, dan diduga erat sekali hal itu akibat perbuatan Edis TV sendiri. Ingat dulu bangga sekali menyebut tempat itu sebagai rumah apologet atau rumah pembela iman. Sudah lama juga Rudy Yohanes mengingatkan, ternyata terbukti benar bahwa ternyata rumah apologet itu adalah rumah bordil, rumah tempat bersembunyi rahasia kelam, rumah tempat berbuat sesuatu yang tidak diduga sama sekali ya, rumah yang menyimpan aib. Sungguh terbalik sekali dari apa yang dulu sering dibanggakan dengan suara yang lantang. Tentu saja kita semua masih sangat penasaran bagaimana nanti reaksi Edis TV ketika hal ini sudah tersebar luas diketahui semua orang. Apakah akan diam membisu saja atau malah marah-marah kembali mencari alasan agar terlihat bersih? Belum lagi kisah yang belum selesai, tuduhan Edis TV terhadap Ferdinand Hutahian yang masih bergulir. Apakah nanti akan terbukti itu juga hanya omongan kosong belaka? Semua perseteruan sesama saudara Kristen ini semakin tajam, saling membongkar kekurangan, saling melempar tuduhan, benar-benar pemandangan yang sayang jika dilewatkan. Nah, maka dari itu jangan lupa tetap ikuti terus, nantikan video selanjutnya yang dipastikan akan jauh lebih seru, lebih terang membongkar fakta dan membuktikan siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang hanya bersembunyi di balik kata-kata indah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan agar yang lain juga bisa menyaksikan perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.